Kalau Miftah itu layak kok dibuang dari ini. Dan saya heran tuh pengikut-pengikutnya tuh nganggap katanya ada untungnya mengangkat derajat tukang es. Pengikut pokok. Nggak seperti itu caranya gitu loh. Kalau mau membantu tukang es atau orang yang nggak susah, itu yang dengerin ceramah Miftah itu banyak orang yang susah dari sisi ekonomi, dari apapun. Coba mau bantu nggak? Apa mesti digoblok-goblokin dulu, didancuk-dancukin dulu gitu, nunggu viral? Kalau mau bantu juga nggak perlu nunggu viral gitu, kelas. Podo wae orang Miftah, orang pendukungnya, podo pekok, protes orang protes. Ya, urusan debat karo aku, ayo debat, mau di mana? Ngejar debat ya. Mau seperti apa materinya? Ayo ngono celuk Gus, ora pantes. Yang berbicara itu congor lewes kakean rusak yang ngono kuwi dadine. Asal nyeplos ae. Cuk. Tapuk cangkemmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Ibnu Asfin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentarnya. Nah, kali ini teman-teman, seperti yang kita lihat di awal video tadi, seorang netizen mengatakan Miftah itu layaknya dibuang, kata netizen tadi teman-teman ya. Tidak pantas dipanggil Gus karena ucapannya itu terlalu sombong dan terlalu angkuh, kata netizen tadi teman-teman. Pada kesempatan ini, beredar satu video tanggapan dari Ustadz Mujiman, teman-teman. Ustadz Mujiman memberikan pernyataan ataupun memberikan pandangan terkait dengan viralnya kasus Pak Miftah ini dengan penjual es teh yang bernama Bapak Sun Haji, teman-teman. Ustadz ini mengatakan hati-hati dengan yang namanya wali. Wali itu ada dua. Yang pertama waliullah, yang kedua wali syaitan. Lalu Pak Miftah ini kira-kira di golongan mana, teman-teman ya? Coba kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Mujiman berikut ini, teman-teman. Ini sebenarnya saya tidak mau berkomentar, tapi ditanya. Ya. Jadi ada kisah, Ya. penanya menyampaikan ada kisah yang viral tentang seorang penjual es teh, Penjual es teh. yang kemudian dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang banyak sekali ya. Maka orang yang mencaci maki itu adalah wali. Wali. Bagaimana pendapatnya? Jadi di sini saya potong sebentar teman-teman. Pertanyaan ini dilontarkan dari jamaah kepada Ustadz Mujiman yang bertanya terkait dengan viralnya Pak Miftah dengan penjual es teh. Setelah Pak Miftah itu mengolok-olok, mengejek penjual es teh itu, tiba-tiba penjual es teh itu mendapatkan rezeki yang banyak sekali. Rezeki ataupun bantuan dari mana-mana beliau dapatkan. Lalu pertanyaannya, apakah yang mengolok-olok, yang menghina tersebut maksudnya Pak Miftah? Apakah Pak Miftah ini dikategorikan sebagai wali, kata jamaah, teman-teman? Coba kita dengarkan jawaban dari Ustadz Mujiman. Baik, kalau wali murid mungkin saya setuju. Ya, wali murid. Atau kalau wali santri, Wali santri. mungkin saya setuju. Ya. Tapi kalau wali yang dimaksud adalah Waliullah. wali, Ya. maka itu perlu dicermati. Betul. Bahwa wali Allah itu adalah man kana lillahi taqiyan, orang yang bertakwa kepada Takwa kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bermudah-mudahan menyematkan kewalian kepada Ya. seseorang. Betul-betul. Karena syarat wali itu harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang pertama, beliau menjawab syarat mutlak menjadi wali itu tentunya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tentunya makna takwa ini sangat luas sekali teman-temannya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah di dalam sebuah ungkapannya berkata, takwa itu merupakan al-khawfu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang pertama Imam Ali mengatakan al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang mempunyai sifat al-jalil. Yang kedua wal qana'atu bil qalil, mampu menggunakan apa yang sedikit. Wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala.
wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersiap-siap menghadapi hari kemudian. Dan tentunya masih banyak para ulama yang mengartikan ataupun memberikan makna yang luas terkait dengan takwa ini, teman-teman. Kita lanjut lagi. Maka ada satu karya tulis judulnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Ya. Perbedaan antara wali Ar-Rahman dan wali Syaitan. Ya. Nah, kalau wali Ar-Rahman, wali Allah, itu dia taat menjalankan perintah Allah, Betul. menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau wali setan itu tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentu di sini saya tidak akan berkomentar apakah beliau itu wali atau tidak, dan juga tidak akan menyematkan wali Allah maupun wali setan. Ya. Tapi konteksnya di sini kita sedang menjelaskan tanda seseorang itu wali. Ya. Tanda Dan seseorang saya wali. tidak menyarankan sudahilah, tidak perlu ghibah beliau. Ya. Tidak perlu di-ghibah lagi. Kita hendaknya menilai seseorang dengan adil. Kita semua sudah sama-sama memahami bahwa tutur kata-katanya tidak sopan. Betul. Tutur kata-katanya tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan kita, tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, tinggalkan. Tetapi di satu sisi, di sini kita tidak boleh melihat kepada seseorang hanya dari sisi kekurangannya saja. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang selainmu, karena setiap orang punya kelebihan. Kalau beliau itu menghina penjual es teh, lalu kalau kita menghina beliau, maka apa bedanya kita? Maka hendaknya kita tidak perlu menghina sesama muslim. Biarkan meskipun beliau menghina orang lain, itu sudah jadi bagian masa lalunya karena sudah minta maaf. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, wa khairul khata', sebaik-baik orang yang dia keliru, itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu keliru. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang keliru itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saran saya atas pertanyaan jenengan adalah tidak bermudah-mudahan menyematkan kewalian. Jawaban yang kedua dari Ustaz Mujiman, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu mudah menyematkan kewalian kepada seseorang, kata beliau, teman-teman. Artinya di sini Ustaz Mujiman mau menegaskan kepada kita agar berhati-hati menilai seseorang tersebut, teman-teman. Dan juga beliau mengatakan dan mengakui bahwa ucapan yang dilontarkan Pak Miftah itu memang salah, memang sangat fatal sekali, teman-teman. Namun di samping itu, teman-teman, kita tetap menjaga diri kita, jangan kita terbawa arus untuk ikut-ikutan menghujat secara terus-menerusan. Ingat bahwa kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti mempunyai sifat salah, karena sifat salah itu adalah sifatnya manusia. Wa khairul khata' tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, yang keliru adalah orang-orang yang sudah minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait penjual es teh yang kemudian rezekinya berlimpah, itu jelas rizqum minallah. Ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepakat. Yang wasilahnya bukan karena dicaci maki, wasilahnya karena viral. salah satunya adalah ini wasilah jalannya karena videonya itu Ya. Karena viral ya. Netizen. Ya, betul. Jadi yang berjasa adalah netizen yang membagikan videonya. Sepakat. Di negeri ini itu punya satu budaya yang berpihak kepada orang terdolimi. Itu karakter negeri ini. Yeah. Masih ingat Pak SBY dulu? Itu salah satunya menang pemilu karena dianggap oleh masyarakat terdolimi. Jadi memang di negeri ini itu mudah iba kepada orang yang terdolimi, yang teraniaya. Jadi di sini yang sebagai wasilahnya adalah para netizen yang menyebarkan videonya, bukan yang mengucapkan kata cacian dan makian. Dan tidak sepakat. kita juga kemudian mencaci maki orang tersebut. Artinya sudahi, jangan sampai timbul caci mencaci sesama muslim. Ingat sabda Nabi, la tahtakir man dunaka, jangan merendahkan orang selainmu. Fa inna likulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kadang kita melihat seseorang hanya dari sisi kekurangannya, padahal di balik kekurangan itu ada kelebihannya. Maka jangan sampai ketika kita benci kepada seseorang lalu kemudian dikuliti semua kekurangannya. Jangan sampai pula ketika kita cinta kepada seseorang lalu kita berlebih-lebihan kepadanya. Islam pun melarang kepada kita berlebih-lebihan mengkultuskan orang soleh. Iyyakum wal ghuluwa fis sholihin. Hati-hati berlebih-lebihan kepada orang soleh. Fa inna ahlaka man kana qablakum
al-ghuluw fis sholihin. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu karena berlebih-lebihan kepada orang soleh. Jadi intinya tidak ikut arus mencaci maki, tapi juga tidak berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang kita lakukan apa? Kita melakukan fungsi kontrol amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau keliru diingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau menyampaikan kebenaran, silahkan kebenaran bisa kita amalkan. Maka Pak nggih. Jadi tidak bermudah-mudahan menyematkan kewalian, kecuali wali murid, wali santri, wali kelas, Wali nikah. atau wali nikah. Ya. Baik. Begitu nggih. Wallahu alam bishawab. Tentunya saya menilai jawaban dari Ustadz Mujiban ini sangat bijak sekali teman-teman ya. Tentunya saya menilai jawaban dari Ustadz Mujiban ini sangat bijak sekali teman-teman, yang membawa kita lebih perdamaian dan juga mengingatkan kita kembali agar kita hati-hati jangan terlalu mudah menyematkan kewalian itu kepada seseorang. Tentunya untuk mengetahui seseorang itu adalah wali juga teman-teman ya. Kalau kita mengetahui dia adalah wali, berarti kita wali seperti itu. Karena tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Maka sebab itu jangan mudah kita menyematkan dirinya sebagai waliullah teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga terkait dengan Bapak Sun Haji penjual es teh tersebut. Beliau mendadak kaya, beliau mendadak mendapatkan rezeki yang melimpah, itu bukan karena ucapan ejekan dari Pak Miftah, tetapi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalur perantaraan netizen, teman-teman. Kalau seandainya netizen diam, tidak memviralkan, tidak men-share video tersebut, mungkin Bapak penjual es tersebut tidak mendapatkan yang sekarang, teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira pendapat teman-teman semuanya? Jangan lupa untuk meninggalkan tanggapan dan komentarnya di bawah. Nah, kali ini mungkin itu saja teman-teman. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.